Apakah sudah terlihat dari semuanya? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik semuanya. Alhamdulillah eh, kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan perkuliahan hari ini. Tolong nanti kalau misalkan ada sinyalnya hilang diberitahu ya. Mungkin apa, bisa saya ganti ya, eee, internetnya sama apa, bisa saya ulangi kembali ya materi yang disampaikan. Oke, hari ini kita masih melanjutkan sedikit ya tentang kemarin. Kemarin kan pump hydro storage dan gravity storage system ya. Jadi, apa sih gravity storage system itu ya? Jadi, gravity storage system ini merupakan sistem penyimpanan energi yang tergolong masih sangat-sangat baru sekali ya. Ingat, masih sangat baru sekali. Nah, jadi dia masih tahap penelitian dan pengembangan. Ya artinya, gravity storage system ini mengandalkan gravitasi ya. Yang di sini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi tapi adik-adik semuanya juga nanti siapa tahu tertarik bisa kembangin yang lain ya. Untuk saat ini sih memang masih ada prototipe saja ya dan di laboratorium ya. Jadi, mirip dengan PHS sebenarnya ya, Pumped Hydro Storage, konsep penyimpanan ini, tapi mengandalkan gravitasi ya, untuk menyimpan listrik. Kalau pumped hydro storage apa, mengandalkan air ya, dari dataran tinggi ke dataran rendah, air ya, debit air. Kalau ini bukan, gravitasi ya. Dan, banyak sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi ya oleh pump hydro storage itu digantikan oleh gravity energy storage ya. Ya contohnya ya keterbatasan air, huge water requirement, dan juga keterbatasan kondisi geologi ya di sana, konturnya. Makanya kayak tanah-tanah yang susah ya airnya, kayak misalkan di daerah Indonesia Tengah atau Timur ya, ketika air sangat susah atau apa di pegunungan. Nah, itu bisa kita harus membuat ini gravity storage system ya. Nah, ini contohnya gravity storage system ya. Jadi ini ada pump turbin, ini pistonnya ya, terus ini air, aliran air, ini kontainernya. Jadi, air itu akan ini sih, apa, untuk geser piston ini. Nah, ini contohnya ya, untuk gravity energy storage ya. Nah, jadi, komponen sistem ini yang termasuk dari apa, yang besar ini ya, porosnya. Jadi ini komponen, komponen ini ya, jadi ini ada komponen ini ya. Nah, ini air ya. Jadi terdiri yang air, terus piston yang berat lah ya, sama, pipa ya, pipa untuk ini, air sih ya sebenarnya ini untuk air aja. Jadi airnya ini sebenarnya muter ya dari sini, ini air disemprotkan ke sini ya, untuk apa? Ini,
gerakan pistonnya ke bawah. Terus airnya ke sini ya. Ya. Nah, ketika apa namanya charging ya, dasar sini dia ke atas ya, tetap ya nanti airnya lewat sini putar. Jadi hanya berputar siklusnya ya. Jadi, apa namanya? Air ngalir buat pump turbin. Bisa nanti ada generator ya, generator atau motor ya. Lah motornya apa namanya? Yang dimaksud dengan generator ini ketika motor dari air ini pipanya ya, ini dialirkan sini untuk mengangkat pistonnya ini tadi yang sudah sampai bawah. Nah itu ya, jadi ya sebenarnya sama sih ya. Jadi apa kalau bisa itu excess electricity ya, maksudnya listrik sisa gitu ya. Jadi sudah diperhitungkan apa namanya listrik ini untuk perumahan misalkan ya atau apa tempat gedung atau apa sebuah kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten ya. Terus masih ada sisanya, ya sisanya ini untuk ini, untuk mendorong air ya, yang akan menyebabkan piston ini ke atas, ya makanya ini counterclockwise direction ya. Nah ini, ya artinya si motor ini digerakkan oleh ini ya, listrik yang berlebih, ya macam-macam. Anda sistemnya sendiri seperti apa nantinya ya. Sistemnya itu apakah apa namanya sistemnya itu apakah energi baru terbarukan atau hanya sistem listrik ya. Nah, jadi itulah konsep dasarnya gravity ya. Jadi mostly hampir sama dengan pump hydro storage system ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi kalau ini charging ya, ini posisi charging ya. Jadi posisi charging tuh ini. This water ya used to drive ini ya atau lift ya untuk mengangkat ini. Jadi menggerakkan nih piston ke atas. Nah, untuk ngalirin air ke sini kan berarti dia butuh apa? Motor. Makanya dia motornya itu perlu listrik, kalau bisa listrik yang kelebihannya lah ya. Kayak orang itu habis misalkan gajian bulanan ya, sudah ada jatah bulanan dan lain-lain, masih ada duit sisa gitu istilahnya ya. Nah, buat kebutuhan mendesak, sama dengan ini. Jadi, listrik sisanya itulah ya untuk gerakan motornya ini. Tapi ya pastinya, harus ini ya, ratingnya kan diperhitungkan juga motornya ya. Nah, pada saat discharge, ya pada saat discharge yang seperti saya jelaskan, piston ke bawah.
Nah, airnya ke sini. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, sudah dengar suara saya? Ya. Coba. Oke, saya ya. Saya ulangi lagi di sini ya. Jadi apa namanya, charge and discharge. Jadi proses discharge ini piston ke bawah. Air yang tertekan, dia akan mutar turbin. Nah, mirip pump hydro storage system ya. Nah, ketika sebaliknya proses charging, dia ini motor seperti pompa ya, mirip pompa. Jadi air yang sudah di sini, ini dipompa ke sini. Pompa tujuannya apa? Untuk mengangkat piston ke atas lagi. Ya, oke. Nah, seperti itu contohnya. Ya, nah, untuk energi ya ada beberapa ya persamaan untuk energinya ya, ada M, G, Z, sama mu. Di mana ini adalah untuk, energi storage ya, pembangkit. Mr itu adalah relatif masanya dari untuk pistonnya terhadap air. Z adalah tinggi air pada kontainer. G adalah gravitasi. M adalah efisiensi sistemnya. Nah, jadi ini rumusnya itu ini aja. Sebentar ya, kayaknya ini mu ya, mu-nya belum ada ya. Ini sepertinya mu ini ya. Oke, sorry. Ini ya di PPT agak susah ya bikin ini samaan. Mu ini ya, ini yang mu ya.
Jadi MR relatif masanya terhadap piston ya, terhadap air. G itu gravitasi, Z itu tinggi air dalam kontainer ya. Jadi apa namanya tadi kan kita bikin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kan agak seperti ini ya. Lalu di sini adalah ya kita kasihlah ini ya. Nah, lalu di sini ada air ya. Nah, udah masuk ke sini ya. Ini ada pistonnya. Nah, sebenarnya tinggi piston ini juga perhatikan ya. Ya ini mah kayak fisika ya. Oke. Nah, jadi ya diperhitungkan juga ya tinggi airnya ya, Z-nya, terus sebenarnya ya pistonnya juga harus diperhatikan ya. Terus massa ini ya, massa piston terhadap air. Oh berarti dia, yang diperhatikan nih massa air dan massa pistonnya ya. Nah, ya itu kayak PHS ya, pump hydro, ketika discharge ya air akan tertekan ke sini. Dia putar turbin generator ya. Tapi kalau pada saat discharge untuk mengangkat piston ini proses satu ya. Nah, proses duanya ya ini dia akan ke sini. Ini proses 2. Ini adalah motor yang bekerja ya. Nah, jadi, formula yang di atas itu bisa juga ditulis seperti ini ya, menggunakan kepadatan. Jadi, di sini, padatan piston dan air, lalu tinggi piston dengan diameter D ya. Tapi ini juga merepresentasikan dari diameter kontainernya ya, jangan lupa itu ya. Oke ya, don't forget. Nah, jadi, apa namanya, eee, ya sebenarnya sih ini persamaan ini ya, eee, lebih kepada ini menunjukkan apa, tentang kontainer ya, kontainer, dimensinya ya. Nah, jadi, sangat penting sekali ya untuk identifikasi, parameter yang optimal ya dari komponen-komponen ini. Untuk apa? Optimisasi kapasitas energi storage. Siapa tahu nanti ada yang tertarik ya, optimisasi desain gravity energy storage menggunakan algoritma cacing kepanasan contohnya ya, atau algoritma apa, genetic algorithm. Ya artinya kalau Anda bermain optimisasi itu, ya semua parameternya itu dicari ya, kayak desain parameter kontainernya, pistonnya ya, dan lain-lain. Sampai, energinya juga dihasilkan, tapi bisa jadi objective function-nya, fungsi objektifnya itu ya, goal-nya, itu adalah meminimumkan biaya. Nah, jadi meminimumkan biaya. Sama dengan optimisasi trafo. Nah, misalkan optimisasi desain trafo menggunakan algoritma genetic algorithm gitu contohnya ya.
Kalau untuk trafo sendiri saya baru ada 2 ya. Yang pertama sudah tentang gangguan trafo ya, fault diagnosis itu sudah selesai, sudah lulus. Yang sekarang health index ya, jadi monitoring kesehatan trafo. Jadi tidak hanya manusia yang sehat dimonitoring, yang belum ada itu optimisasi desain trafo ya. Ya kalian desain mulai dari tangkinya berapa, terus panjangnya lilitan dan lain-lain gitu ya, sehingga dihasilkan konversi energinya itu tadi. Ya sama dengan ini. Ini pun bisa kalian optimisasi ya, optimisasi rancang bangun apa gravity energy storage menggunakan algoritma PSO ya. Nah, seperti itu. Ya mungkin gravity energy storage nih ya mungkin lebih mudah kali ya daripada yang pump hydro storage. Maksudnya secara konstruksi ya biayanya mungkin lebih kecil juga daripada pump hydro storage. Kalau pump hydro storage mending lebih baik yang natural ya. Jadi misalkan di upper side itu sudah ada. Nah, yang di sini yang perlu dicatat tuh ini ya, paling penting meningkatkan ketinggian piston. Jadi dimensi pistonnya itu ya, kalau tinggi, ya ini akan menghasilkan energi ya. Jadi, energinya yang diproduksi itu akan lebih tinggi ya. Ya jadi the more high ya, the higher ya, the higher of piston ya. Jadi apa, lebih tinggi lah ya. Jadi lebih tinggi pistonnya ukurannya, maka akan lebih tinggi lagi produksi yang energi yang dihasilkan. Walaupun akan mengurangi, mana tadi, mengurangi air, ketinggian air. Tapi sebenarnya di sini ini kan yang menggerakkan generator apa? Air kan ya. Jadi karena dari perbedaan pipa tadi ya, pipa satunya besar, pipa satunya kecil. Nah, akhirnya di sana apa namanya, air itu kan kayak termampatkan gitu ya. Nah, dia akan memutar turbin tadi. Tapi juga perlu dicatat, kedalaman air yang lebih tinggi ini akan menghasilkan kapasitas energi yang tinggi. Nah, ya. Jadi ada 2 cara ya. Pertama, mau kapasitasnya yang ditembak ya atau produksi energinya. Tapi kalau, menurut pendapat saya pribadi ya, apa namanya, apa itu, eee, harus didesain, dua-duanya ya. Jadi harus didesain dua-duanya ya. Jadi tergantung kebutuhan, kita nembaknya kapasitas energi yang besar atau energi yang dihasilkan. Nah, ya, seperti itu. Ya, oke, maka apa, sangat menarik sekali ya ini, ya itu yang seperti saya katakan tadi, tinggi piston, tinggi air, sangat menarik ya. Nah, ya, karena apa? Harus menghasilkan desain yang optimal ya. Nah, jadi ya itu tadi kalau pakai kecerdasan buatan kayak genetic algoritma, PSO ya, atau algoritma optimisasi yang lain, itu akan dapat Anda ya, dapatkan misalkan, tinggi piston sekian, tinggi air sekian, terus daya yang dihasilkan sekian dan
biaya yang dikeluarkan untuk mengkonstruksi Gravity Energy Storage itu sekian. Nah, itu ya. Itu yang jadi catatan. Nah, jadi sebenarnya eh, yang perlu disadari ya sebenarnya itu ini apa namanya? Jumlah ya, jumlah ketinggian air tadi ya, kan tadi sudah bisa kita lihat ya. Jumlah ketinggian air dan ketinggian piston itu sebenarnya ya ini ketinggian dari kontainernya ya. Ini ya. Jadi tinggi kontainernya ini ya. Nah, ini kan ada air ya. Ada water. Ini ada water ya. Jadi piston H air ya. Ini H air. Ini adalah apa? Tinggi dari kontainer tadi ya. Oke, paham ya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kedalaman air itu sebenarnya bisa digantikan ya dengan apa yang mana hal ini bisa apa yang kita hitung itu ketinggian kontainer dikurangi ketinggian piston. Lalu kita selesaikan intinya kita hanya mengambil ini ya. Ingat ya energi ya. Jadi perubahan energi dengan tinggi. Kan kalau kita berbicara delta ya, itu pasti perubahan ya. Entah itu bisa incremental, kenaikan atau dekremental ya, penurunan. Makanya kita pakai D. Biasanya kan kalau di fisika itu laju ya, laju. Nah, jadi yang kita tembak ini. Jadi yang kita tembak tuh ini ya, ketinggian piston harusnya itu sama dengan ketinggian air ya. Tapi ya kita harus pelajari keduanya ini ya harus sama dengan setengah dari tinggi kontainer. Ya kan pas ya. Jadi apa namanya ketinggian pistonnya setengah dari ketinggian kontainer. Ketinggian air itu setengah dari ketinggian kontainer. Jadi pas ya. Airnya itu loh komposisinya ya. Jadi kita akan menggunakan ini ya. Nah, ini bisa ya. Kalau ini persamaan ini hanya merepresentasikan dimensi dari kontainernya ya. Oke. Ya, jadi ada banyak cara ya untuk apa namanya eh, jadi ada banyak kemungkinan ya untuk kapasitas energi yang kita inginkan. Tapi ya tetap saja ya. Kalau kita menginginkan konfigurasi yang paling tepat itu ya gimana desain sistem itu harus optimal. Ya, jadi kapasitas penyimpanan itu dapat dinaikkan dengan apa? Ya ini dimensi kontainernya itu kita naikkan ya. Yang mana itu meliputi
diameter dan tinggi ya. Tapi walaupun begitu, kontainer dengan yang besar ya diameternya ya. Nah, itu akan mengganggu piston. Ya, jadi gangguan pada piston ini bisa diperoleh dari ini ya. Jadi ini coefficient friction, tahu ya, gesekan. Pasti kan piston sama kan ini pistonnya itu kan nggak mungkin apa pinggirnya sebelah kiri atau kanannya piston kan nggak mungkin ada airnya, ya kan? Artinya apa? Airnya itu hanya di atas atau di bawah piston. Nah, oleh karena itu, nah ini piston ini akan ada gaya gesek ya dengan apa? Dindingnya. Nah, ya. Jadi gesekan antara dindingnya kontainer dan piston itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi ini bisa menjadi 0,5 ya. Nah, jadi ini equal itu sama dengan 0,5 ya pistonnya. Kalau kita apa ini pakai steel ya atau baja. Maksudnya itu baja dengan ton ya. Ton apanya itu wadahnya. Nah, tapi juga perlu di sini juga apa namanya faktor eccentricity-nya ya dari beban. Nah, itu harus sama dengan ini. Jadi faktor eccentricity-nya itu sama dengan setengah kali diameternya ya. Oke. Nah, eh perlu diperhatikan juga itu adalah dimensinya ya. Jadi apa namanya? eh Dimensi piston harus benar-benar mempertimbangkan ya untuk kegagalan dari piston bergerak. Artinya the worst case. Ya, the worst case-nya itu harus diperhatikan. Ya, oke. Nah, ini ya artinya memang harus ya apa itu eh kita harus ini benar-benar dilihat ya tinggi dan diameternya. Oke, understand ya. Nah, tinggi dan diameternya diperhatikan. Jadi tinggi dari piston itu harus lebih tinggi dari setengah diameternya. Oh, sangat menarik sekali ya. Nah, ini juga menarik sekali ya. Saya buat hibah ya. Siapa tahu nanti. Oh, keren ya. Rancang bangun ya. Gravity Energy Storage gitu. Nah, ini contohnya model desainnya ya. Ya kalau ini cuman apa namanya salah satu desainnya saja. Pastinya kan dengan apa dengan banyaknya ide. Ya intinya intinya cuman satu apa ini intinya cuman satu ya. Ada pergerakan memutar turbin. Nah, ya ada pergerakan memutar turbin itu satu.
yang perlu dicatat. Nanti kreativitas kalian juga bisa di sana. Jadi apa? Ada sesuatu yang bergerak itu memutar turbin. Lalu ada sesuatu yang bergerak itu untuk mengembalikan barang tadi ya, sesuatu hal tadi ke posisinya awal. Ya contohnya kan kayak pump hydro storage ya kan. Itu menggunakan perbedaan ketinggian air. Pada saat discharge, air dari atas ke bawah, ya kan? Untuk putar turbin. Lalu untuk kondisi kondisi charging, airnya yang dari rendah dipompa ke atas, ya. Nah, kalau ini gravity energy storage hampir sama, tapi kebetulan dia pakai piston. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan siapa tahu adik-adik lagi mancing ikan lalu lagi ngelamun dapat ide gravity energy storage pakai gimana caranya ya. Nah, entah itu pakai air ya. Kan air bisa ya untuk mutar apa ya. Intinya ada sesuatu yang diputar untuk mutar turbin. Nah, kalau ini piston ya pastinya peralatan elektroniknya kita butuh ini ya, kompresor. Gas kompresor dengan high pressure ya. Nah, dan juga reversible pump turbine. Artinya ini bisa menjadi motor atau generator ya. Jadi ini bisa jadi generator atau motor ya. Nah, jadi gas kompresor ini ya, dia akan mengkompres udara ya sebelum fase penyimpanan. Dan juga ada bejana tekanan. Ya ini kan kayak hukum Pascal ya. Hukum Archimedes apa Pascal ya? Saya lupa ya. Mungkin ada dek, ya ada dek paham ya. Ya karena saya bukan orang fisika ya, udah lupa-lupa ingat. Nah, ya ini hukum bejana ya. Jadi apa namanya, bejana tekan ini memiliki ukuran V. Ya ini ya, ini kan bejana tekan toh. Dan ada, pressure awal. Ya pasti kan di sini ada pressure ya. Nah, jadi selama proses pengisian energi storage ya, berarti kalau proses pengisian kan kayak gini ya. Nah ini proses charging. Ya, air itu dipompa ke kontainer menggunakan surplus energi. Iyalah ya. Nah, ini. Ini kalau bisa pakai energi yang lebihnya ya. Kalau nggak gitu rugi. Jangan sampai apa? Jangan sampai proses charging-nya itu biayanya lebih mahal daripada discharge-nya. Kalau seperti itu kan nanti jatuhnya itu apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya, be careful lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu be careful. Nah, oke, oke. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi mudah sekali ya, prinsip kerjanya
hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan pumped hydro storage. Jadi tetap dengan perbedaan ketinggian. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini, nah, bentar ya. Nah, air yang dipompa ya, itu akan memompatkan udara ya lebih jauh yang menyebabkan volume udara kontainer 2 berkurang. Nah, proses ini akan berlangsung hingga tekanan udara itu setara dengan tekanan wadah kedua ya. Karena kita ada bejananya kan ada 2 tadi ya. Kan alirannya kan gini ya. Nah, ini kecil, ini gede. Nah, ini kan V1, ini V2, ada P2, ada P1. P1 kan pressure. Ya, jadi artinya di sini air yang dipompa itu ya dengan memampatkan udara lebih jauh dia ya. Maka dia akan menurunkan volume udara pada kontainer 2. Ya kalau ini untuk ini ya, proses gini ya. Nah, jadi untuk menghasilkan energi pada fase pembangkitan, piston itu turun di bawah dengan pengaruh gravitasi dan tekanan udara atau air. Wajar ya, kan kita kita masih Isaac Newton ya, ada gravitasi ya sini. Nah, ya. Nah, di sini ya. Jadi dulu itu zamannya para ilmuwan-ilmuwan itu mereka berkompetisi ya. Saya masih ingat siapa itu antara, saya lupa ya, antara 2 ilmuwan ya. Jadi si ilmuwan ini jadi chief editor atau apa ya. Nah itu punyanya ilmuwan satunya itu nggak diterbitkan kalau nggak salah sampai 10 tahun ya atau 12 tahun itu baru terbit ya setelah ilmuwan jadi chief editor itu meninggal dunia. Ya, jadi seperti itulah ya perkembangan ilmu. Makanya kalau tapi sekarang nggak ada sepertinya ya. Nah, jadi kalau kita punya ide ya, ide kita lalu kita coba ya ajukan. Makanya nanti adik-adik kalau skripsi itu jangan mepet-mepet. Ingat ya, jangan mepet-mepet. Karena belum tentu ide kalian diterima. Kalau saran saya, mulailah pendekatan ya, mulailah pendekatan dari sekarang. Sekarang kan sudah semester 6. Udah 1 tahun lagi ya. Nah, silahkan kalian carilah ya calon dosen bimbing dari sekarang. Jadi enak 1 tahun beres ya. Jadi nggak ada kebingungan nantinya ya. Ya itu saran saya saja. Karena saya melihat masih banyak yang terlalu mepet ya. Nah, karena kalau terlalu mepet nanti bingung ya, dapat ide baru terus sudah 6 minggu, 5 minggu masih macet. Nah, kalau dari sekarang kan enak, sudah tertata gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini untuk gravity energy storage ini membuka peluang penelitian yang luas. Ya, siapa tahu ada yang tertarik di sini ya, energi storage ya, apapun idenya. Artinya ada yang digerakkan untuk memutar turbin. Nah, kata kuncinya. Terus
ada yang digerakkan oleh motor untuk mengembalikan benda tersebut ke asal mulanya. Nah, udah. Itu aja konsepnya, terserah Anda. Kalau ini kebetulan pakai piston dan air ya, siapa tahu nanti ada yang pakai apa, ide yang lain ya. Jadi, di sini ini hanya apa namanya, jadi air yang termampatkan ya, yang dengan nilai tekanan P2 nilai ya, ini dia akan memaksimalkan kapasitas penyimpanan dari sistem. Tapi ya tergantung dari volume udara yang terkompresi. Ya, jadi paling penting Anda harus investigasi ya atau mengobservasi nilai optimal dari ini, rasio air dan udara untuk menentukan volume udara ya. Di sini juga sangat, penting sekali ya untuk mempelajari perwarnaan ya, untuk apa, ya yang baguslah ya untuk apa, konfigurasi gravity energy storage ini ya. Nah ini, jadi ketika apa, eee, jadi ini ya, ini contohnya juga ya, kalau ini contohnya, jadi desain desain apa, desain energi storage macam-macam, ini contohnya yang beda dengan yang tadi ya, agak beda ya, di mana di sini ini adalah udara yang termampatkan ya, kompres air ya. Nah, jadi gimana? Nah ini ya, jadi dia turun. Nah, ini kompres air ya. Nah, artinya, apa, ketinggian ini harusnya ya, height ya. Jadi H piston tadi harus apa, equal to setengah dari H kontainer ya, sama H air juga equal dari setengah H kontainer ya. Nah, ini ya, jadi ketika proses discharge ini ya pressure plus airnya ini jadi generator ya. Ya artinya ini terhubung ke listrik lah contohnya ya. Misalkan langsung ke listrik ya. Nah, tapi biasanya enggak, ini masuk ke trafo ya. Kalau kita mau berbasis jaringan ya trafo, high voltage ya, tinggi sekali. Ya bisa sih pakai boost converter ya, tapi boost converternya sangat besar sekali ya. Tapi kalau iya, ini tergantung sih ini generatornya apa ya, generator DC atau AC ya. Kalau generator AC, misalkan ini generator AC ya, kan ini mirip mirip apa, ya mirip kayak wind turbine lah ya. Kalau wind turbine itu kan dari angin, angin mutar, ya turbinnya, generatornya ya, tergantung itu Devik atau PMSG, sama ini juga. Generatornya ada di sini. Kalau generatornya AC ya bisa langsung. Ya pastinya nanti tegangannya berapa yang dihasilkan. Kalau di sini tegangannya lebih tinggi, V-line ya, V-line-nya lebih tinggi dari V apa tadi, gravity energy storage ya, V ini, maka apa, ya kita perlu trafo namanya step up ya, kita perlu step up transformer ya. Ya, jadi kita masih tetap butuh trafo, ya maksudnya ini mungkin bisa disalurkan ke gardu induk. Nah, kalau proses charging-nya ya sama ya, kita ini airnya
Kalau ini bukan dari kompresor ya, ingat ya. Kalau ini dari kompresor ya, kalau ini bukan dari kompresor, tapi dari ini pump, dari motor ya. Jadi motorlah yang narik air ini untuk angkat ini. Nah ya, jadi bedanya itu ya, proses discharge, kompresornya yang bekerja ya, karena kan ini bisa di sini adalah udara yang termampatkan untuk dorong ini, untuk dorong apa, pistonnya ya. Karena untuk dorong piston kan berat juga ya. Nah, terus lalu berikutnya ini adalah motor yang bekerja, motornya itu bekerja, air yang dari sini dipompa untuk mengangkat piston. Oke, itu adalah apa namanya, kisahnya tentang gravity energy storage ya. Dan kita akan lanjutkan ke berikutnya ya, pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya itu tentang compressed air energy storage system dan hydrogen hydrogen storage system. Oke ya, jadi gimana? Sangat menarik sekali kan ya perkuliahannya ya? Ya, di storage jadi menambah pengetahuan. Ya nanti siapa tahu nanti Anda kerja di sebuah perusahaan, mungkin di sana mengalami apa, mengalami problem dengan kelistrikannya ya, "Aduh kok mahal banget bayarnya ya." Nah, siapa tahu di perusahaan itu adik-adik punya ide ya, adik punya ide untuk apa, mendesain energy storage system, tujuannya adalah untuk apa namanya, untuk memangkas beban puncak. Nah, ya kan pasti kan nanti akan diperhitungkan ya beban puncaknya itu berapa gitu ya. Nah ini, compressed air energy storage system-nya ya. Nah jadi, eee, CAS ini pengoperasiannya sama ya dengan apa namanya, eee, konvensional gas turbin ya. Jadi ya nggak ada bedanya sih ya, hampir mirip lah ya, katakanlah seperti itu ya. Kecuali, ya itu tadi, kecuali ini ada operasi kompresinya ya, dan operasinya dapat diperpanjang dan juga bisa beda waktunya ya, dan juga secara independen ya. Kalau konvensional gas turbin kan memang sudah dijadwal ya, berapa kalau ini CAS itu prinsip kerjanya ya, kita berbicara dengan prinsip kerjanya ya, itu hampir sama dengan turbin gas. Kalau turbin gas kan Anda sudah tahu ya, thermal lah ya. Ya intinya bagaimana menghasilkan apa, gas yang bisa disemprotkan
untuk mutar turbin ya. Nah, karena di sini energi yang terkompresi ya, itu apa, disuplai, maksudnya disupport ya, secara terpisah, maka ini ya, apa, output penuh dari turbin itu dapat digunakan untuk membangkitkan listrik selama ini tadi ya, perluasan ya. Nah, sedangkan kalau konvensional gas turbin itu hanya menggunakan at least 2/3 ya, 2/3 itu 2/3 ya. Terus, 2/3 dari apa, output dayanya ketika dia ada perluasan ya, langkah selanjutnya maksudnya ya untuk apa, eee, menjalankan kompresornya. Nah, selama kompresi maksudnya ini proses penyimpanan ya, during the compression mode. Jadi pada saat mode penyimpanan, storage, ya mungkin charging ya. Ya artinya kan kalau storage kan charging ya. Nah, listrik itu ya ini digunakan untuk menjalankan rangkaian dari kompresor tadi yang apa, menyuntikkan udara terhadap penyimpanan ya, terhadap apa, reservoir ya, penyimpanan yang tidak berisolasi, tidak ada isolasinya. Nah, sehingga ini ya, penyimpanan dari udara ini ya, di udara dalam keadaan tekanan tinggi dan juga apa, pasti dengan suhunya ya, suhu sekitarnya. Nah, itu ya. Ya artinya, proses charging itu adalah apa, dia ada listrik ya, dijalankan dari rangkaian kompresor itu ya, untuk menyuntikkan udara ya. Jadi untuk injeksi udara ke sebuah tempat penyimpanan, ya kayak kayak apa ya, kayak balon lah ya. Anda tahu balon kan? Ya contoh sederhananya itu balon, balon anak-anak ya, kan Anda tiup ya. Ya kalau ditiup kan berarti apa, udaranya terkompresi sesuai dengan kekuatan kita ya, iya kan? Kayak inilah, kayak pompa ya. Nah, itu adalah proses ini ya, jadi, proses charging-nya, udara dimampatkan. Jadi udara dalam keadaan tekanan tinggi, itu yang disimpan. Poinnya di situ ya. Nah, ya inilah ya, sistemnya. Jadi, ini daya dari kompresornya ya, terus ini ada udara. Ya ini ada beberapa rangkaian kompresor ya, itu lalu disimpan. Nah ini ya, ini bisa aquifer, shut cavern, atau hot rock ya. So udaranya itu bisa disimpan di sini dan apa, ya ini air storage-nya itu bisa ini ya, tempat penyimpanannya ya, itu bisa aquifer, shut cavern, or hot rock ya. Nah, apa namanya, ya seperti itulah ya. Jadi intinya Anda harus menyediakan tempat ini ya. Ya bisa jadi batu-batuan yang keras ya atau gua-gua ya, macam-macam. Ya intinya tipe-tipe ini intinya ini storage bisa menyimpan ini ya,
udara tekanan tinggi ya. Oke. Nah, di sini barulah udara ini disalurkan ke ini ya, ke sebuah sistem ya. Ya, jadi sebuah pemanas ya. Dari sini barulah ke sini ya. Ada generator ya. Nah, menggerakkan generator. Jadi untuk menggerakkan generator ya di sini ada penyimpanannya ya. Jadi berapa lama sih disimpan energinya gitu ya. Nah, apa namanya? Rantai tadi ya, kompresi tadi itu akan menggunakan ya, jadi menggunakan intercooler dan aftercooler ya. Untuk apa? Untuk mereduksi temperatur dari udara yang dikompres tadi ya. Jadi kan udaranya udah dikompres terus disimpan ke tempat penyimpanan ya. Jadi tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan efisiensi dari kompresi dan mengurangi volume dari penyimpanan yang diperlukan, serta meminimalkan tekanan termal pada dinding volume penyimpanan. Nah, jadi meskipun panasnya itu hilang ya, jadi yang melalui melalui rangkaian kompresi ya. Tapi secara teori ya, efisiensi dari penyimpanan ya, untuk formasi ya temperatur pada sistem dengan jumlah yang besar ya, kompresornya ya, dan intercoolingnya ini dapat dekati sistem yang pakai kompresi adiabatik ya, dan juga bisa juga ya penyimpanan udara di sebuah gua yang terisolasi. Artinya ya Anda inilah ya, ada yang paling penting adalah tempat penyimpanannya ya. Nah, walaupun energi input yang diperlukan per unit massa untuk mendinginkan ya, itu diperlukan. Jadi ya eee, konsumsi bahan bakarnya itu ya, secara keseluruhan tuh masih lebih rendah lah ya, dari keluaran bersih, ya. Jadi kenapa? Ya karena output dari CAS ini masih 3 kali lipat ya, dari konvensional turbin. Nah ini ya, ini adalah salah satu keuntungannya. Tapi ya itu, Anda sistem penyimpanannya itu yang harus diperhatikan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, udara masuk kompresor, ada ekstraksi panas. Masuklah ke air storage. Ya, ini proses charging. Ya, ini adalah proses charging ya. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Nah,
proses discharging itu udara yang termampatkan tadi itu disalurkan. Di sini ada heat input ya, panas. Nah, ini ada turbin pakai udara, semprotkan ke sini ya pastinya ya. Ya, ini ada tempat ininya lah apa? Nah, kayak corong gitu ya. Bahasanya pakai knalpot nggak enak ya. Mau pakai knalpot, tapi ya inilah kayak apa corong udara lah ya. Ya lalu dari generator ya kita pakai listrik ya. Tapi ini juga pakai listrik untuk kompresornya ya, ingat. Kalau ini hasilkan listrik dari generator ya. Nah, kalau ini listrik diperlukan untuk kompresornya. Oke. Nah, jadi kuliah sistem penyimpanan energi ini lebih banyak bercerita ya, kayak mendongeng ya. Nah, oke, yang ini ya, jadi selama operasi untuk ekspansinya ya, untuk generation lah ya, pembangkitan. Udara itu ditarik ya. Jadi udara itu dilepas dari tempat penyimpanan. Dan juga bahan bakar umumnya itu natural gas itu dibakar ya di udara bertekanan. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, proses pembakaran ini ya diperluas biasanya dengan 2 langkah ya, hingga menghasilkan listrik. Ya pasti ya. Nah, bahan bakarnya yang dibakar ya selama untuk proses pembangkitan ya, kapasitasnya berapa yang mau dibangkitkan. Itu ya Anda harus perhatikan efisiensi ya, Anda harus perhatikan efisiensi dan operasionalnya ya. Nah, mengembangnya udara pada suhu dinding ini ya, penyimpanan reservoir ini akan membutuhkan aliran udara untuk mendapatkan output turbin yang sama. Kemudian menaikkan input dari energi yang termanfaatkan ya, untuk kemudian apa namanya, dikembangkan lagi ya, untuk proses charging, seperti itu ya. Yang menjadi perhatian itu adalah material turbinnya, ya, material turbin dan juga isolasinya lah ya. Itu harus hati-hati ya, khawatirnya kan dia rapuh dan lain-lain. Makanya kita perlu namanya prediksi ini tadi, ya. Nah, ini, contohnya lagi ya. Jadi ini misalkan ada Anda di sini ya, kompres airnya itu di sini. Jadi cuman contohnya saja ya. Jadi ada udara, ini listrik, tapi ingat ya excess atau off peak power ya. Artinya daya sisa ya, daya sisa yang ya misalkan Anda berlangganan berapa sama PLN, terus listriknya untuk pabrik, terus sisanya untuk gerakin motor. Nah ini ya, ini kompresor air
transfer tekanan disimpan di sini. Lalu kalau dibutuhkan, ya ini, kalau dibutuhkan baru ke sini seperti tadi ya. Nah, ini panas yang terbuang ya. Ini panasnya harus didinginkan ya. Nah, lalu ini ada cerobongnya ya untuk buang tadi. Nah, turbinnya ada high pressure sama low pressure ya. Jadi memang ada kalanya kita memodelkan ini apa namanya itu ada yang detail, ada yang cuma order satu ya. Ya kebetulan tahun ini saya sama kawan di ITN Malang ya sama UNER itu kita itu ingin tahu ya ada wind turbine masuk ke jaringan. Lalu di sana apa namanya? Ada kompensator. Terus gimana kita melihat pengaruhnya kompensator ini menyebabkan apa? Resonansi subsinkron ya. Nah, karena resonansi subsinkron itu tidak terlihat sangat apa pernah di Amerika itu menyebabkan fatal ya. Jadi sampai berapa dekade ya, berapa puluh tahun gitu ya. Jadi tiba-tiba generatornya tuh turbinnya rusak. Nah, setelah perkembangan ilmu itu masuk namanya resonansi subsinkron. Nah, di sana ya. Jadi kita ingin mengidentifikasi ya. Jadi pengen tentang machine learning mungkin mau masuk ya. Tapi identifikasi ini aman, moderat atau berat. Maksudnya kalau berat itu action yang dilakukan harus kayak penambahan energi dan lain-lain. Jadi kalau saya pribadi memandangnya apa? Energi terbarukan bukan dari sisi kelebihan, keuntungan ya. Tapi kalau saya mandangnya itu penyakit gitu. Karena energi terbarukan itu masuk jaringan pasti ada penyakit yang ditimbulkan kayak elektronika daya ya. Elektronika daya kan kalian tahu ini menghasilkan harmonisa berapa. Nah, inilah yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya dan kawan di Telkom University ya, Telkom University Bandung. Eh, kita tuh mau identifikasi ya, jadi peralatan setrika itu akan diekstrak. Jadi dia mengambil arus, daya, dan lain-lain ya. Misalkan setrika itu diekstrak sampai ketemu dia ini menimbulkan harmonisa keberapa, lalu apa namanya? Kipas angin, lampu LED dan lain-lain. Jadi ini eksperimen ya dia. Tapi nanti dia mau prediksi pakai machine learning. Ya kan dia perlu ekstrak data ya. Nah, kemarin itu sinyalnya jelek. Ya artinya kan itu dari parameter itu dikonversi pakai Fourier ya. Anda sudah pernah transformasi Fourier ya. Sinyalnya jelek sekali ya. Bukan sinus murni ya, tapi sudah kayak kalau di mata kuliah algebra itu sudah tidak berbentuk malah kotak-kotak gitu ya. Nah, itu masih menjadi concern di sana. Ya makanya jadi ya sama kayak ini ya, ini untuk proses energy storage itu turbin harus dimodelkan detail ya. Ya karena kita antara high and low ini beda. Ya itu contoh kasusnya ya, kayak ya itu yang riset saya sama dosen TN. Itu turbinnya kita modelkan 4 tingkat. Biasanya kan kalau kita yang skripsi dan lain-lain kan kita bisa ya pakai modelnya itu cuman orde 1 dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ini lebih tingkat. Ya itu maksudnya untuk pengetahuan dari semuanya bahwa riset itu membutuhkan telatenan ya. Ya sama kalian belajar ini butuh kesabaran ya. Ada yang levelnya mudah,
lalu intermediate dan advance. Nah, gitu ya, tergantung ada di semuanya nanti ya. Pengen yang advance, intermediate, atau yang elementary ya, dasar. Nah, sebuah pilihan ya. Ya ini, siapa tahu ada yang tertarik ya, Anda pengen mensimulasikan kompres air ini ya, karena semuanya bisa model matematik. Kalau nggak salah di GitHub atau di MATLAB Power Exchange ya, itu kalian bisa lihat, ketik aja ya, CAS atau compress air energy storage, dia akan keluar ya, kayak script programnya atau simulingnya. Nah dari sana siapa tahu Anda bisa mensimulasikannya. Tugas 1 dan tugas 2 belum ya, tugas 1 akan saya berikan minggu ini, tugas 2 saya berikan minggu depan, dan minggu depan kuis. Jadi minggu depan kan terakhir ya, minggu depan minggu ke-7 kan ya. Minggu depan kuis ya. Ya minggu depan kuis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya ada cas and discas ya. Nah, CAS itu discharge time-nya itu bisa hour ya. Nah, jadi sangat apa? Sangat menguntungkan buat industri atau perumahan ya, atau kelurahan, pedesaan sama dengan PHS ya. Nah, kalau yang ini antara second dan minute ini bisa biasanya untuk mobil listrik ya. Iya, mobil listrik ya. Karena mobil listrik kan penting sekali ya. Nah, ada smash. Nah, untuk ratingnya sendiri besar ya. Jadi CAS sama PHS itu bisa dari 100 megawatt sampai 1 gigawatt ya. Nah, itu keuntungannya ya, jadi besar. Jadi kalau adik-adik pengen bangun ya melihat dari kontur dari topologi ya, apa itu, melihat geologi, kayak geologi, misalkan di desa mana ya, di pulau mana, Anda di sana sistem listriknya ya seperti itu ya, kurang bagus, ya Anda bisa ya ajukan tentang ini, desain energi storage ya. Nah, untuk biaya, bayangkan ya, untuk biaya dia murah loh, ya. Artinya di bawah 100 untuk biayanya ya, operasinya di bawah $100 per kilowatt hour. Untuk capital cost-nya, dayanya dia kurang dari 1.000 ya. Kurang dari $1.000 per kilowatt. Bisa dikatakan murah sekali ya dibandingkan dengan PHS ya. Pump Hydro Storage System. Untuk efisiensinya, dia lumayan lah ya, efisiensinya ya. 60 ya, 60 sampai 70%. Karena kalau yang efisiensinya tinggi itu flywheel dan smash ya. Jadi flywheel dan smash ini efisiensinya tinggi sekali ya. Nah, untuk cycle-nya ya, kalau kita discharge-nya 80%. Makanya kan kalau kita mendesain sesuatu itu harus diperhatikan ya kedalaman discharge. Kebetulan kemarin ada saya bimbing satu mahasiswa yang menang lomba apa ya dari
Yayasan Pertamina. Dia sudah berkunjung ke ini, daerah Sulawesi. Dia sudah survei di sana. Dia kan mau mikrohidro dan PLTS. Nah, karena dari hasil surveinya airnya itu tenang ya, airnya tenang, jadinya apa, ya pasti mikrohidro susah ya, mau turbinnya berputar kalau airnya tenang, akhirnya ya harus mengganti ini semuanya, RAB-nya ya, rancangan anggaran biayanya, karena dia sudah harus full, full PLTS. Nah, jadi sekarang mendesain ulang. Waktu dia ngajukan tentang baterai, dia casnya 100%, saya hitung, saya bilang, "Ini untuk energi storage kalau bisa jangan 100 lah, anggap aja 50% lah ya." Jadi kalau 50% kita butuh 2 kali lipatnya ya baterainya, belum nanti ditambah misalkan musim hujan atau ya musim hujan ya. Jadi kan perhitungan awal misalnya baterainya berapa dibuat 50% kedalaman cas and discharge-nya ya, ya berarti kan 2 kali lipat baterainya, terus ditambah jumlah mau menghidupi berapa hari, misalkan hujan 3 hari gitu ya. Nah itu memang desain perancangan itu sangat penting sekali ya dan sebagai seorang engineer itu harus hati-hati ya. Nah itu. Nah jadi, ini, CAS tuh ya benar tadi udah saya jelaskan ya, penyimpanannya itu lama, terus juga rendah capital cost-nya. Nah tapi efisiensinya rendah ya. Nah CAS ini untuk 50 sampai 300 megawatt. Nah kalau saat ini kebetulan, pabrik manufaktur ya dapat membuat mesin ini untuk membangkitkan ini 5 sampai 350 megawatt ya. Jadi lebih lah ya, rating ini lebih tinggi lah ya daripada yang lain ya, dan juga dari pump hydro. Nah, karena, periode penyimpanannya itu sangat, lama ya dibandingkan listrik yang lain, ya jadinya ini, rugi-ruginya kecil ya. Dan CAS ini bayangkan loh ya, dia itu bisa menyimpan energi lebih dari 1 tahun. Ya tinggal Anda di bawah tanah ya, jadi di bawah tanah itu Anda tinggal bikin tempat penyimpanan ininya, udara yang terkompresi tadi ya. Nah untuk capital cost-nya ya ini, tergantung yang barusan saya sebutkan ya, tergantung dari Anda tipe bangun penyimpanannya, bawah tanah ya. Biasanya itu 400 sampai 800 dolar per kW. Nah, kepadatan energinya itu sekitar 3 sampai 6 watt hour per liter ya, atau 0,5 sampai 2 watt per liter. Nah, keuntungannya lifetime-nya itu bisa sampai 20 sampai 40 tahun. Tadi dengan kedalaman berapa? Cycle-nya 80%. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah salah satu contohnya ya.
Ini ada cavern NK1, maksudnya untuk penyimpanan ya, penyimpanan tadi udara yang terkompresi. Terus ini ada cavern NG2 untuk penyimpanan udara yang terkompresi yang kedua. Terus ini ada power plant-nya ya. Ini power plant-nya. Ini ada tempat pembuangannya ya, exhaust-nya ya. Bukan knalpot, tapi exhaust. Nah, ini CAS-nya lebih dari 20 tahun beroperasi. Ya, ini ada di dekat Bremen, Germany. Saya nggak tahu ya, CAS ini Indonesia apakah sudah ada? Saya kurang paham. Indonesia gimana? 20 tahun loh ya. Ini 20 tahun sudah beroperasi. Kayaknya sih apa namanya? Ini apa lebih kepada apa? PLN ya. Kayaknya Indonesia itu masih lebih ini. Lagi tertarik sama baterai ya. Jadi teman saya itu cerita dia apa? Ya dari salah satu kementerian gitu ya untuk apa, gimana caranya, feasibility study ya, studi untuk operasi itu tenaga listrik, ya intinya, gimana dengan beberapa skenario dia itu kira-kira nanti ada masalah. Nah, nanti baterainya bakal masuk. Nah, seperti itu ya. Dia ada studi, ya dia cerita seperti itu. Ya ya karena kalau dilihat karena bebannya kecil, ya maksudnya nggak kayak Jawa Bali ya, pembangkitnya juga besar, ya stabil, ya kan? Jadi agak susah. Ya, saya bilang, ya coba aja studinya kontingensi gitu. Studi kontingensi ya kayak Jawa Barat kemarin yang blackout ya, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Itu kan blackout karena ada N-2 ya. Saya katakan kenapa N-2 kontingensinya. Yang pertama, putus jaring. Ya, putus jaring saya lupa daerah mana ya. Pemalang, antara jaring Pemalang dan mana ya. Lalu yang kedua, trip generator. Nah, itu ya. Jadi istilahnya kalau di power system security itu N-2. Kebetulan disertasi saya di power system security ya. Ini belum mahasiswa belum ada yang ke sana. Asik sih power system security ya, nantinya kalian juga ini, apalagi ada resilient ya, resilient smart grid atau itu Anda akan memodelkan tanah longsor, eee, put apa, angin topan, banjir itu akan kalian modelkan. Kalau ya minimal kalau S1 tidak memodelkan ya, tapi modelnya sudah ada, jadi backup-nya bagaimana ya, apalagi Indonesia ini kan negara Ring of Fire ya. Ya kita bisa lihat ya kemarin yang lumpuh total ya, yang mati total itu. Sekarang bayangkan loh, listrik mati, telepon seluler pun mati. Ya, pertanyaannya satu, kalau terjadi perang, terus pusat yang kayak kemarin itu disegel ya sama orang yang menjajah kita, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu contohnya ya, itu di sana perlu namanya resiliensi ya, resilient. Nah, jadi resilient power system. Jadi gimana bisa restorasinya cepat ya. Nah, itu contoh contoh kecilnya saja ya. Nah, ya ini masih apa namanya, contohnya saja ya tadi, ada contoh-contohnya ya. Jadi ada inputnya misalkan berapa ya.
lalu outputnya diinginkan 1 kWh, efisiensinya 42%. Ya tadi ya, Adik-adik tahu ya efisiensinya kecil kan ya, berapa? Antara 0 sampai 80-an ya. Ya seperti itulah ya, ini seperti ini CAS plan-nya yang di Huntoff ya, ini ya. Nah ini, skemanya seperti ini ya. Jadi ini air storage-nya ya, tadi ada cavern K1, K2. Ini ada udara di kompresor, ini ada cooler ya, ada panasnya. Masuk sini lalu dia ke sini ya untuk generator, hampir sama lah ya. Nah ini contohnya untuk mesinnya ya. Tahun 85. 85 sudah ada yang lahir belum? Belum ya? Saya baru umur berapa ini? 2 tahun. Di sini di Huntoff tadi ya, dia air storage-nya itu mampu untuk ini ya, 220. Ya. Wah, ini luar biasa Jerman ya. Kalau dalam perkembangan mesin-mesin listrik luar biasa Jerman ya. Kita akui. Nah, ini ya contohnya. Ini yang tadi kan ya Jerman ya. Nah, ini tempat corongnya ya, ini generatornya, terus nanti ada tempat udaranya. Nah, ini pakai short cavern dimensionnya ya. Nah, diameternya 238 feet kaki ya. Tingginya 753 feet. Ya, tinggal Anda konversi ya. Volumenya ini. Total kedalamannya ini 2.650 feet. Sekitar berapa? 2 kiloan ya. Kira-kira sekitar 3 kiloan lah ya. Nah, contohnya aja ini ya. Nah, ini untuk contohnya Macintosh ya dan Huntoff ya. Efisiensinya itu kalau ini 42, Huntoff ya. Kalau yang Macintosh 54. Input power-nya 60, ini 50. Masanya ya, maksimum massa udaranya ini 108 kilogram per second, ini 90. Charge time itu charge time itu apa artinya? Udara ya. Udara yang disemprotkan ke sebuah penampungan tadi ya, itu ini 8 jam, ini 38 jam. Tapi waktu discharge time-nya ini 2 jam, ini 4 jam. Oh, Anda bayangkan ya. Nah, ini untuk guanya tadi ya, yang sebuah wadahnya, itu ada tekanan pressure-nya segini. Terus ini volumenya, kayak yang tadi tempat penyimpanannya 310.000. Sedangkan ini 538.000. Nah, tapi Huntoff ini lebih bagus ya, dia 321 megawatt ya yang dihasilkan. Ini cuma 110. Padahal volumenya lebih besar dia ya, nih. Ya, untuk control range-nya ini bisa 100, 321, ini 10 sampai 110. Nah, ini dan lain-lain ya, high pressure dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang Huntoff ini lebih handal lah ya dari Macintosh, maksudnya dari daya output-nya, daya yang dihasilkan ya. Ya intinya seperti ini ya, kita tadi ya dari ya pokoknya kalau mau Anda bikin turbin ya bisa wind turbine, kompresor, undercon, cavern. Maksudnya tadi untuk kompresor udara. Ini pun juga sama secara electrically driven kompresor. Ada 2 cara ya untuk Anda menghasilkan
tekanan udara yang udara yang terkompresi tadi. Nah, untuk ukuran banyak ya, ada yang 100 megawatts ya. Biasanya ya ini tadi yang saya singgung ya, untuk memangkas beban atau menggeser lah ya. Jadi ya intinya bisa jadi ini si energi storage-nya itu hanya digunakan ketika beban puncak. Small scale ada beberapa megawatt ke kilowatt. Ya, biasanya ini untuk menemani ini aplikasi energi terbarukan ya, untuk backup daya, tracking pembebanan sama UPS ketika ada gangguan. Micro scale ada sekitar 10 kilowatt. Ya, ini dibatasi oleh kapasitas dan volume penyimpanan. Ini bisa digunakan untuk aplikasi militer dan juga backup daya. Ya, ini aplikasinya banyak, ini bisa untuk pneumatik ya di vehicle ya, mobil gitu ya. Dan juga ini untuk perumahan juga ya. Ya ada 3 ya, pendekatan untuk mendesain chassis system nih ya, pakai diabatic system. Ya, jadi di sini menggunakan sistem termodinamik ya, perubahan keadaan pada sistem. Jadi adanya perubahan energi. Ya. Lalu juga ada chassis system ya, ada diabatic, ada adiabatic, ada thermal ya. Nah, yang kedua ini tadi ya, adiabatic system itu banyak digunakan ya. Biasanya ini panas yang dibangkitkan oleh yang terkompresi tadi ya, lalu dikirim dan disimpan pada penyimpanan thermal. Ada juga isotermal. Kalau isotermal masih saat ini pengembangan ya, dan juga memang perlu spesialis mesin yang khusus ya untuk menangani pertukaran panas. Fungsinya ya ini tadi ya, ada back saving kalau ada beban puncak ya, ada pembebanan juga ya, leveling ya. Kan beban kan berubah-ubah ya. Terus untuk manajemen energi ya, untuk renewable energy dan ya standby power. Maksudnya standby power ini untuk jaga-jaga ya. Kalau misalkan ada listrik mati. Nah, ini banyak pengembangannya ya, ada 2.700 megawatt di Northern Ohio ya. Ini kedalamannya 670 meter, ada di Texas 540 megawatt. Terus ada Iowa ya, Iowa dia 200 megawatt. Juga ada Japan Chubu Project ya. Lalu ada Eskom Project. Nah, ya ini yang tadi ya sudah saya jelaskan beberapa kali. Nah, contoh-contohnya saja saya ingin berikan. Oke, hydrogen energy storage akan kita lanjutkan minggu depan. Perkuliahan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.